Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, yang alhamdulillahnya kita masih diberikan nikmat segala-galanya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, Hulwah akan kultum tentang love what you do what you love. Jadi, cintai apa yang kita lakukan, dan lakukan apa yang kamu cintai, gitu ya. Dua hal ini yang secara langsung menjadi kunci kehidupan kita gitu. Kenapa? Ya karena kita selalu dihadapkan untuk selalu bergerak gitu, untuk selalu melakukan aktivitas gitu ya, sekalipun tidur gitu ya, bahkan tidur aja kita bergerak gitu ya. Dan kita selalu dihadapkan dengan apa-apa yang menjadi alasan kita untuk hidup gitu, seperti mencintai Allah gitu ya. Maka kita perlu beribadah, seperti mencintai orang tua, maka kita perlu untuk memaksimalkan birrul walidain kita sama orang tua. Nah, kalau semua ini tidak dilandaskan dengan cinta, dengan rasa cinta, maka apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah kita mudah sekali ngegerutu, kita mudah sekali untuk mengeluh, atau misalkan kayak contohnya kita ngegerutu ketika dibangunin sholat tahajud pagi-pagi gitu ya, atau yang lainnya gitu, marah-marah gitu ya, karena kita nggak dilandaskan dengan rasa cinta gitu. Oleh karena itu, jadi berusahalah mencintai apa yang kita lakukan. Walau menjadi wajar misalkan di awal kayak terasa berat gitu ya. Namanya juga mencintai gitu kan ya. Maka perlu ditumbuhkan secara kontinu gitu ya. Jadi menumbuhkan rasa cinta itu bukan hanya kepada manusia gitu, tapi juga menumbuhkan rasa cinta itu kepada hal-hal yang kita lakukan gitu. Misalkan bekerja, nyetrika, atau yang lainnya gitu kan ya. Nah, cari hal yang bisa menumbuhkan cinta itu gitu. Misalkan kayak nyetrika. Oh, aku bisa semangat nyetrika kalau ada pewanginya. Nah, cari itu gitu. Jadi sehingga kita ketika mengerjakan sesuatu itu kita bisa enjoy gitu dalam melakukan aktivitas kita. Pun sama halnya dengan kita yang sehari-hari membersamai Quran gitu ya. Maka ketika kita sudah cinta, ketika kita berjumpa rasanya bahagia gitu ya, seneng banget gitu ya. Terus atau rasanya mau meluk aja gitu ya. Nah, jangan lakukan ini di kala saat sedih aja gitu, tapi justru di saat senang juga kita lakukan yang sama gitu ya. Jadi kita nggak mudah jenuh ketika berlama-lama dengan Quran ketika kita sudah cinta gitu ya. Dan sekalipun kita misalkan dilanda sesuatu, misalkan kayak dilanda musibah gitu yang bikin kita kalang kabut gitu, kita akan tahu gimana mudah baliknya untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Dan lakukanlah apa yang kita cintai. Kenali diri kita ya. Kenali diri kita, apa kesukaan kita, apa hobi kita, apa cita-cita kita gitu. Apa yang kita suka gitu ya, apa yang kita nggak suka itu kita perlu kenali dari diri kita. Lalu buatlah hal itu menjadi terintegrasi gitu ya teman-teman. Dengan apa yang pengen kita lakuin, dengan apa yang pengen kita kuasain. Nah, namun sebelum melakukan sesuatu itu gitu ya, kita perlu menanyakan dulu kepada diri kita, kira-kira bermanfaat nggak sih buat diri kita, setidaknya seminimal mungkin bermanfaat nggak sih buat kita gitu ya. Kalau bermanfaat gitu, lanjutkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memakai rumus Ikigai gitu ya, rumus dari orang Jepang gitu ya. Jadi jadikan apa yang kita cintai itu terintegrasi dengan apa yang kita kuasai gitu. Lalu kita hubungkan dengan hal yang dibutuhkan sama banyak orang. Nah, kita cari nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari banyak orang terkait apa yang kita sukai gitu ya, terkait apa yang kita kuasai gitu. Nah, dari situlah kita juga layak gitu kan diberikan penghargaan atas apa yang kita berikan gitu. Entah penghargaannya berupa materi atau yang lainnya gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa sambil mencari nafkah juga gitu ya, dari apa yang kita sukai, ternyata kita juga bisa mencari nafkah yang mana hasilnya itu bisa kita alokasikan ke hal-hal yang baik, entah untuk donasi, entah untuk menabung atau yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini namun satu hal yang perlu diingat adalah jangan terfokus pada
perhitungannya gitu ya. Saking kita bersemangatnya untuk melakukan aktivitas, jadinya kita fokus pada ini segini, harganya segini gitu. Jadi kita niat kita untuk untuk menimbun uang atau menimbun harta gitu ya. Itu hati-hati sekali. Nah, tapi tetap kita perlu berfokus pada totalitas kita dalam memberikan yang terbaik atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita cintai gitu. Contohnya mungkin misalkan Nadia suka nulis gitu ya, kan tulisannya Nadia bagus gitu. Nah, coba Nadia kuasain itu dan cari apa yang orang-orang butuhkan. Biasanya kalau di zaman sekarang itu lettering. Lettering itu orang-orang suka banget untuk menghias dinding rumah atau yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga di sini Nadia juga bisa mencari nafkah juga nih dari apa yang Nadia sukai gitu ya. Nah, hasil itu tujuan kita adalah untuk tadi ya, untuk mengalokasikan kepada hal-hal yang baik sehingga niat kita tetap terjaga dengan baik gitu ya. Nah, atau misalkan kayak kita misalkan beribadah kepada Allah. Nah, kuasai apa yang sekiranya bisa kita kuasai gitu sehingga dari situ kita bisa mendapatkan cintanya Allah gitu. Mungkin akan gampang sekali ketika kita bilang aku cinta sama Allah, tapi apakah Allah cinta sama kita? Nah, itu yang perlu kita cari lagi gitu. Lalu dari situlah kita bisa bisa meraih cintanya Allah. Nah, di sini bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Baihaqi, sesungguhnya Allah senang jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional gitu. Jadi tadi target kita jangan apa-apa perhitungan, tapi target kita adalah kita tetap bisa memberikan itu secara totalitas gitu ya, secara profesional sehingga ketika orang itu mendapatkan apa yang kita berikan itu merasa puas dan yang lainnya. Nah, di samping itu juga kita perlu belajar lagi ya atas apa yang telah kita cintai gitu ya. Jangan sampai kita stuck. Oh, aku udah bisa tapi kita nggak mau belajar lagi gitu sehingga kita ketinggalan zaman atau yang lainnya. Nah, tapi di samping kita mencintai sesuatu teman-teman, di samping kita menumbuhkan cinta itu gitu ya, jangan lupa kita perlu untuk apa? Untuk berdoa agar Allah mampukan gitu ya, agar Allah bantu gitu. Lagi-lagi setiap apa yang kita dapatkan bukan semata-mata karena kita gitu, tapi karena Allah yang bantu. Karena kenapa? Karena Allah itu pemilik hati kita. Kita akan mudah banget kali ya dibolak-balikin hatinya gitu sama Allah. Maka minta ketetapan hati itu pada Allah gitu agar kita ketika melakukan sesuatu nggak mudah jenuh gitu ya. Walaupun hal-hal yang kita cintai pasti bisa aja kita jenuh ya kan ya gitu. Jadi minta itu kepada Allah agar kita diistiqomahkan, agar di setiap fase kehidupan kita gitu ya kita dapat mencintai setiap aktivitas kita dengan sebaik-baiknya dan karena Allah saja lagi-lagi. Selebihnya apa yang kita dapatkan itu bonus dari Allah kayak gitu. Mungkin itu aja yang Hulwah berikan ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan berusahalah untuk mencintai itu agar tadi kita nggak mudah mengeluh, kita nggak mudah marah-marah, kita nggak mudah cemberut atau yang lainnya. Ya, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.